Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan Maret. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Taurus. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta buat kamu di bulan Maret ya. Sekali lagi ingat ya, ambil yang resonate aja. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu atau bukan untuk kamu ya pesannya. Oke. Zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus. Pesan semesta untuk kamu. Oke. Di sini kita ada the moon ya, the moon. Aku ngerasa ada beberapa di antara kamu ya yang mungkin di bulan Maret akan teringat kembali tentang sesuatu hal-hal yang bikin kamu sedih ya, yang bikin kamu galau gitu. Kayak kamu tuh masih kepikiran gitu ya tentang sesuatu itu gitu. Padahal ini mungkin udah berlalu ya. Mungkin ini udah berlalu, mungkin ini juga udah menjadi masa lalu, tapi kamunya tuh kayak masih keinget gitu loh, kebayang-bayang, dan itu tuh kayak bikin kamu galau. Ya, jadi hati-hati di situ karena the moon ini juga berbicara kamu harus menghadapi ketakutan kamu itu ya, atau kekhawatiran kamu itu, atau sesuatu yang masih mengganggu kamu ya, yang bikin emosi ya, emosional, yang bikin emosional gitu ya. Seperti itu. Jadi kayak kegelapan lah ya dalam diri gitu. Kamu masih harus mengerjakan bayang-bayang ya, bayang-bayang dalam diri kamu yang bikin kamu gak nyaman, gak enak kayak gitu. Kemudian aku juga ngerasa untuk beberapa orang mungkin kamu akan lebih sensitif di sini ya, lebih sensitif. Kalau kamu dalam kondisi seperti ini, alangkah baiknya kamu jangan terlalu ini dulu ya, kayak misalkan keluar gitu ya, bergaul dengan teman atau siapapun gitu ya yang mungkin ini bisa bikin kamu sensi gitu ya. Orang tersebut alangkah baiknya hindari dulu gitu loh. Karena biasanya kalau orang lagi sensitif itu kan bawaannya gampang tersinggung ya, gampang emosi kayak gitu. Daripada nantinya kamu bertengkar dengan orang atau ini mengganggu emosi kamu, lebih baik kamu nggak dulu deh gitu loh ya, diem dulu ya, berdiam dulu di rumah, atau kamu cari circle atau lingkungan temen yang sepertinya temen itu memang udah temennya kamu udah tahu gitu loh bagaimana dia gitu ya. Kalau yang teman-teman bukan teman deket ya, langkah baiknya jangan dulu gitu loh ya. Kayak mungkin contoh misalnya kamu suka ngerumpi atau ngobrol-ngobrol gitu dengan tetangga atau dengan siapa gitu, tapi lingkungan itu tuh kurang bisa orang-orangnya tuh kurang bisa menjaga perasaan orang lain kayak gitu loh istilahnya ya. Daripada nanti kamu tersinggung atau kayak gimana gitu ya, angka baiknya jangan dulu gitu ya. Karena ini energi kamu tuh sangat sensitif ya gitu. Biasanya contohnya nih ya, kalau kamu lagi perempuan nih, biasanya ya kalau kamu lagi datang bulan itu kan pasti sangat sensitif ya. Nah, kayak lagi-lagi kayak gitu loh ya. Seperti itu. Jadi kamu harus lebih baik jangan terlalu banyak ini dulu gitu loh, kalau kamu nggak bisa mengimbangi emosi kamu gitu loh. Oke, karena ini nanti jatuhnya kalau nggak kamu bakal kepicu marah kemudian berantem sama orang lain ya, mungkin akan bikin kamu sedih sendiri, galau sendiri gitu loh.
ya, dan lakukan hal-hal yang positif gitu loh, aktivitas-aktivitas positif untuk ini energi kamu gitu ya, untuk merubah energi kamu gitu. Atau dengerin musik yang menyenangkan gitu ya, yang bikin kamu ceria, bikin kamu happy, atau nonton-nonton film yang kayak lucu-lucu gitu ya, bikin kamu ketawa gitu. Ya, jangan justru di saat seperti ini kamu nontonnya yang sedih-sedih gitu ya. Nanti kamu tambah sedih gitu. Kemudian kita punya Ace of Cup. Ace of Cup ini berbicara tentang untuk beberapa orang di sini aku rasa kamu akan dapat panggilan kerja ya, kalau kamu lagi sedang nunggu interview kerja gitu atau dapat pekerjaan gitu ya. Aku rasa nggak lama kamu bakal dapat di sini ya pekerjaan atau interview kerja gitu atau panggilan kerja. Dan untuk beberapa orang di sini Ace of Cup ini menandakan bahwa mungkin akan ada cinta baru datang ke dalam hidup kamu ya. Kamu mungkin akan jatuh cinta lagi di sini untuk yang single terutamanya di sini ya. Ada peluang atau kesempatan seseorang menawarkan cinta di sini, atau kayak ya kamu bisa jatuh cinta gitu loh sama seseorang ini. Kesempatan untuk kamu ketemu sama seseorang, dan seseorang ini tuh bisa bikin kamu tuh kayak jatuh cinta, jatuh hati, dan ngerasa berbunga-bunga gitu, perasaan kamu kayak fulfill kayak gitu loh ya. Kemudian kita lihat lagi. Untuk beberapa orang di sini pesannya juga kamu harus lebih self love ya, mementingkan perasaan kamu sendiri, perhatikan perasaan kamu sendiri atau dirimu sendiri gitu. Karena berkaitan dengan the moon ini ya. Kamu harus bisa menjaga perasaan kamu sendiri. Pentingin perasaan kamu dulu di saat kamu lagi sensitif gitu. Oke, karena orang lain tuh nggak bisa ya. Ibaratnya gini, kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk selalu bisa menjaga perasaan kita gitu loh ya. Jadi harus kamu lebih perhatikan perasaan kamu sendiri gitu. Kemudian di sini ada Two of Swords. Aku rasa di sini ada keputusan juga yang harus kamu ambil ya, tapi kamu kayak bingung, kamu nggak tahu harus gimana gitu ya. Nah, kamu dengarkan kata hati kamu ya, dengarkan intuisi kamu, nggak usah dengerin orang bilang apa, ngomong apa gitu ya, karena biasanya kalau awalnya kamu udah yakin nih ya, awalnya kamu udah yakin mau begini misalkan ya, tapi karena ada omongan orang atau omongan dari luar sehingga kamu ragu nggak jadi gitu ya. Dan disinilah kamu tuh disarankan untuk lebih mendengarkan kata hati kamu aja gitu loh, nggak usah dengerin gangguan omongan-omongan dari luar gitu, karena biasanya omongan dari luar itu memang kadang-kadang bikin kita itu, kalau apalagi di sini kamu lagi sensitif ya, lagi dalam kondisi bimbang, galau gitu ya, itu justru akan bikin kamu tuh semakin gak yakin gitu loh dengan jalan atau keputusan yang awalnya memang sudah kamu pilih gitu. Karena ada omong-omongan, masukan-masukan dari luar, kamunya gak bisa, kamu sendiri belum stabil ya, belum balance, itu memang akan bikin kamu stres gitu, akan bikin kamu khawatir, dan akan bikin kamu ngerasa kayak aduh aku harus gimana gitu. Jadi kayak stuck gitu loh ya, kamu gak bisa buat keputusan gitu, kamu ngerasa bahwa nggak tahu harus gimana gitu ya, jadinya kan kayak ragu gitu ya, jadinya kamu nggak bisa dengerin hati kamu sendiri kayak gitu. Makanya di sini kamu nggak usah dengerin apa kata orang gitu loh ya, kamu nggak usah membiarkan orang lain itu ikut campur dalam hidup kamu gitu ya, atau ya pokoknya ngontrol kamu istilahnya gitu ya. Dengerin aja kata hati kamu mau apa, kamu mau gimana gitu ya. Itu harus atas dasar hati kamu. Apalagi di sini ada Ace of Cup. Ace of Cup ini meminta kamu untuk lebih mendengarkan kata hati kamu atau diri kamu atau intuisi kamu gitu. Nggak usah dengerin omongan-omongan orang gitu yang bikin kamu sempet bingung nantinya kayak gitu. Kacau pikiran istilahnya gitu. Ya, jadi diri kamu sendiri di sini. Jadi diri kamu sendiri. Kemudian di sini ada Page of Wands ya. Nah, Page of Wands ini ya mungkin ini tentang pekerjaan baru ya, kabar baik di pekerjaan. Mungkin kamu akan memulai untuk bekerja gitu ya, bekerja di pekerjaan baru. Kemudian aku juga ngerasa Page of Wands ini kayak ada energi semangat
dalam diri kamu untuk melakukan sesuatu di sini. Ya, kamu sangat termotivasi atau terinspirasi untuk melakukan sesuatu kayak bertindak gitu, melakukan sebuah tindakan yang kayak memang udah lama banget ya kamu ngebayangin gitu ya. Kamu kayak ngebayangin pengen begini kayak gitu ya, tapi selama ini tuh kamu kayak nunggu waktu yang tepat gitu loh. Dan di sini aku ngerasa kayak di bulan Maret ini ada dorongan dalam hati kamu untuk melakukan hal itu gitu. Aku nggak tahu ini dalam hal apa. Bisa contoh misalkan kamu ingin pindah tempat baru bisa ya, atau kamu ingin pindah pekerjaan baru bisa ya gitu. Sesuaikan aja di sini. Kemudian aku juga ngerasa di sini ada beberapa orang yang akan berkomunikasi dengan seseorang yang nggak komunikasi dengan kamu di sini ya, gitu. Sesuaikan aja ya, ambil yang resonate. Kemudian kita lihat. Ada yes, ya, menerima di sini ya. Jawabannya adalah ya. Untuk sesuatu yang kamu pertanyakan itu jawabannya ya, dan yes ini juga kayaknya meminta kamu tuh untuk menerima gitu ya, menerima sesuatu, karena di Ace of Cup ini juga ada tawaran gitu loh, sesuatu yang mungkin ya seperti yang mulai tadi, mungkin cinta baru, hubungan baru, atau pekerjaan baru. Di sini kamu diminta untuk menerima gitu ya, nggak usah ragu gitu loh untuk menerima gitu. Kalau di hubungan cinta juga gitu, kamu nggak usah ragu untuk membuka diri kamu, membuka hati kamu kayak gitu, karena aku ngerasa cinta baru yang datang ini kayaknya tuh tulus sama kamu gitu loh ya. Kemudian di sini ada no. Oke, untuk beberapa di sini aku ngerasa kamu tuh kayak diminta untuk berkata tidak ya untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kata hati kamu gitu ya. Berani menolak untuk sesuatu yang memang tidak ingin kamu lakukan gitu. Jadi jangan karena terpaksa, jangan karena ngerasa nggak enak, jangan karena begini begitu kamu iyain aja padahal hati kamu tuh nggak mau gitu loh. Berarti kamu nggak ingin melakukan itu misalkan gitu ya. Makanya di sini kamu harus berani menolak gitu ya. Iya enggak gitu ya. Seperti itu. Kamu harus tegas gitu, jangan pelin-pelan atau jangan setengah-setengah gitu ya. Dengarkan aja hati kamu gitu loh ya. Iya enggak gitu, nggak usah bingung, nggak usah ragu gitu ya, seperti itu. Dan kita lihat, nggak usah dengerin omongan orang gitu ya, nggak usah dengerin penilaian orang tentang kamu. Yang jelas kalau kamu nggak ingin melakukan ya udah, nggak usah dilakuin gitu. Jangan karena terpaksa nantinya kamu sendiri yang kecewa gitu. Kita lihat untuk percintaan. Kita ambil satu aja ya. Let your friend help you and waiting di sini. Oke, untuk yang single di sini ya. Single. Oke. Single ya. Mungkin kamu akan segera bertemu nih dengan pasangan kamu ya. Seperti yang aku bilang tadi, ini tawaran cinta.
tawaran cinta baru dan kamu tuh punya potensi atau kesempatan ke arah yang jauh lebih serius. Makanya tadi aku bilang yes di sini ya, kamu diminta untuk menerima karena aku rasa seseorang yang datang ini kayaknya dia memang tulus sama kamu ya, benar-benar mencinta sama kamu gitu loh ya, dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Apalagi di sini dikonfirmasi dengan kartu wedding ya, yang dimana kamu tuh punya peluang atau kesempatan mungkin bisa menikah atau seseorang ini tuh memang jodohnya kamu gitu. Ya, dan let your friend help you. Aku rasa mungkin ada beberapa orang ini sudah kenal ya. Mungkin dia di circle lingkungan pertemanan kamu gitu, atau mungkin kamu udah lama kenal dengan seseorang ini gitu ya. Atau kamu dikenalin dengan temen kamu gitu ya. Di circle pertemanan kamu kayak dikenalin gitu ya. Dari temennya kamu, temennya dia gitu ya. Maksudnya gini, kamu punya temen, kemudian temennya kamu ini punya temen itu ya, temen seseorang yang dikenalin ke kamu itu, kayak gitu loh. Jadi dari temen ke temen kayak gitu loh, bisa juga seperti itu. Dan seseorang ini tuh kayak memang keinginan dia tuh ingin serius gitu ya, bukan setakat main-main kayak gitu loh. Kalau memang cocok gitu ya, dia akan langsung mungkin merit kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak dijodohin gitu loh sama temen kamu mungkin ya. Ini kayak circle pertemanan gitu ya, gitu. Kemudian untuk yang berpasangan di sini, yang berpasangan di sini aku ngerasa kayak untuk beberapa orang, kalau kamu belum menikah akan ada tahap ke arah menikah ya, pernikahan di sini untuk hubungan kamu. Kemudian ada juga kalau kamu yang sudah menikah, aku rasa kayak mungkin ada sedikit problem ya di hubungan kamu dengan pasangan, karena di sini dengan adanya let your friend help you, kamu tuh seperti membutuhkan seseorang ya di sini untuk support kamu atau dukung kamu, atau paling tidak tuh kamu ajak cerita gitu loh tentang masalah kamu dengan pasangan kamu itu apa gitu. Mungkin dari situ kamu akan menemukan insight baru ya, atau semacam solusi gitu ya untuk bagaimana kamu menyikapi atau menyelesaikan masalah kamu dengan pasangan kamu gitu. Jadi kamu tuh jangan punya masalah kayak dipendam sendiri, dipikir-pikir sendiri, padahal kamu udah lama banget ya ingin menemukan solusi tapi nggak dapet gitu. Kamu ini memang kayak butuh dukungan di sini, butuh support gitu ya, butuh mungkin tempat untuk kamu ajak bicara, konsultasi kayak gitu ya. Kamu nggak boleh menahan sendiri ya, atau memendam sendiri gitu. Kalau ada masalah ya harus diselesaikan gitu. Kalau kamu mendem-mendem terus, nantinya bisa jadi blok ya, kayak jadi mental block kayak gitu loh ya. Nanti kamu nggak punya rasa kayak semacam bahagia, happy, atau kayak hopeless gitu di dalam hubungan kamu. Ini nanti semakin buruk hubungan kamu dengan pasangan gitu ya. Dan aku juga ngerasa di sini salah satu problem kamu dengan pasangan ini adalah kurangnya komunikasi mungkin ya gitu. Atau kamu punya perbedaan dengan pasangan kamu, tapi kamu kayak apa ya, semacam dia punya pandangan sendiri, kamu punya pandangan sendiri ya. Kamu merasa pandanganmu benar, pemikiran kamu benar, pasangan kamu juga punya pemikiran dia benar, membenarkan apa yang dia pikirkan sendiri gitu. Sehingga ketika kamu ngobrol atau ngomong gitu ya tentang masalah itu jadinya kayak konflik gitu, selalu perang, selalu kamu punya ingin menang sendiri, dianya ingin menang sendiri, dia nggak mau mendengarkan apa penjelasan kamu atau kayak semacam pemikiran kamu juga nggak mau menerima pemikiran dia gitu loh. Jadi kayak semacam bertolakan terus gitu loh ya. Dan ini yang bikin kamu tuh kayak ngerasa dia nggak memahami aku, kemudian pasangan kamu juga merasa pasanganku nggak memahami aku, kayak gini loh ya. Jadi ini kamu ini sebenarnya perlu ada satu orang yang bisa kamu ajak bicara ya, kayak orang tengah gitu, seperti itu ya. Atau mungkin kamu, kalaupun pasangan kamu nggak bisa ya, misalkan diajak diskusi 3 orang, ada satu orang tengah gitu ya, setidaknya kamu bisa di sini ya, cukup kamu sendiri bisa gitu ya. Kamu harus tahu polanya dulu gitu
Kalau pasangan kamu nggak bisa diajak bicara, ya harus kamu misalkan kamu yang mungkin membutuhkan ini gitu ya, membutuhkan semacam kamu harus bagaimana sih menyikapi pasangan yang seperti ini gitu ya, kayak gitu istilahnya ya. Kamu harus lebih belajar lagi gitu loh. Kalau misalkan kamu punya pasangan yang kayaknya berbeda terus dengan kamu dari segi pemikiran, pola pikir, apapun itu gitu ya. Itu kamu perlu belajar di sini gitu. Ya, karena di dalam sebuah hubungan pernikahan itu yang dicari itu sebenarnya bukan kesamaan ya, tapi kayak bagaimana sih ya kalau perbedaan itu bisa menjadi satu gitu loh. Ya. Bukan jadi apa ya, istilahnya berbeda kemudian bisa disamain gitu, enggak ya, tapi kayak dari perbedaan itu bagaimana agar bisa berjalan bersama gitu loh ya, tanpa harus memaksakan untuk sama gitu ya. Mudah-mudahan paham ya gitu loh ya, karena nggak ada yang sama gitu loh. Satu dengan yang lain itu nggak ada yang sama, nggak pernah sama gitu. Walaupun mungkin ada orang yang ngerasa oh ya dia sama begini, dia sama dengan aku, oke begini, dia cocok dengan aku begini, kayak gitu. Itu sebenarnya sih bukan cocok ya, tapi lebih ke mencocokkan sebenarnya, karena belum dijalanin gitu. Kalau di awal dilihatnya memang seperti itu gitu, tapi kalau kamu sudah masuk ke dalam hubungan pernikahan, kamu akan tahu gitu loh, bahwa yang awalnya kamu mengira kamu sama, sebenarnya nggak sama gitu. Oke. Karena dari situ baru kamu akan benar-benar mengenal pasangan kamu seperti apa gitu ya. Sebelum kamu menikah dengan setelah kamu menikah itu sangat berbeda gitu, nggak akan pernah sama ya gitu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Taurus. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.